Halo dan selamat datang lagi di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau bongkar bab 1 dari buku The McKinsey Mind. Fokusnya ke bagian yang penting banget, cara mereka membingkai masalah. Katanya sih, buku ini kasih bocoran rahasia konsultan McKinsey gitu ya, gimana mecahin masalah bisnis yang rumit. Tapi yang seru, kita mau lihat gimana Anda bisa pakai cara ini di kerjaan sehari-hari. Jadi nggak cuma buat konsultan lah. Misi kita sekarang, cari tahu gimana sih cara membingkai masalah yang jitu. Mungkin Anda mikir, ya mulai dari data dong, kumpulin fakta dulu kan? Nah, ini uniknya, sumber kita bilang, mereka justru mulai dari struktur. Agak aneh nggak tuh? Nanti kita juga bahas soal hipotesis awal, semacam tebakan cerdas di awal gitu. Siap kita bedah bareng? Siap banget. Ini krusial loh. Soalnya tanpa bingkai yang pas, analisis bisa ngalor ngidul, buang-buang waktu aja. Bab ini nunjukin gimana struktur sama hipotesis awal itu kayak kompas dan peta lah buat nemuin solusi. Jadi bisa lebih cepat dan lebih kena sasaran gitu. Oke. Langsung aja ya ke ide yang agak lawan arus ini, mulai dari struktur bukan dari fakta. Mereka punya prinsip andalan namanya Miche, kedengarannya teknis banget ya, tapi sebenarnya logis kok. Iya. Itu singkatan dari mutually exclusive, collectively exhaustive. Gampangnya gini deh, pas Anda mecah masalah, pastikan tiap potongan itu beda, jadi nggak ada yang tumpang tindih. Dan kalau digabung, semua potongan itu ya mencakup semua bagian penting, nggak ada yang kelewat. Ini bukan cuma checklist ya, tapi cara mikir dasar di McKinsey. Biar apa? Biar analisisnya runut, logis, dan nggak ada sudut pandang penting yang terlewat. Kayak main puzzle gitulah, semua kepingannya harus pas dan nggak ada yang hilang. Iya juga ya. Masuk akal sih. Yang menarik, di buku ini diceritain banyak alumni McKinsey itu kaget waktu pindah kerja. Kok di perusahaan lain cara mikirnya nggak terstruktur banget gitu? Contohnya Bill Ross waktu di General Electric, di GE, dia lihat budayanya cenderung hajar bleh aja, langsung eksekusi tanpa perencanaan terstruktur yang matang. Betul. Atau contoh lain dari Paul Kenny di GlaxoSmithKline, JSK ya, dia cerita soal riset obat yang kadang kayak untung-untungan aja, bukan hasil desain yang terstruktur rapi. Bahkan, keputusan soal dosis obat nih, seringkali cuma dipikir hitam putih, sekali sehari atau 2 kali sehari. Padahal kalau dipikir pakai mece, opsinya bisa jadi lebih banyak kan? Wah iya ya, bisa jadi ada dosis optimal lain yang kelewat dipikirin. Nah, justru disitulah kekuatan struktur ini muncul. Kalau perusahaan sekelas GE atau JSK aja bisa, katakanlah, kecolongan soal struktur, apalagi kita kan. Tapi banyak juga alumni yang sukses bawa kebiasaan ini ke tempat baru. Misalnya Jim Bennett di K-Corp. Dia pakai yang namanya Issue Tree atau pohon masalah buat memetakan semua kemampuan bank retailnya secara mece. Rapi banget. Dari situ baru kelihatan jelas, oh, ini potensi pertumbuhan yang paling realistis di sini, dan di sini. Jadi lebih terarah ya jadinya. Betul. Atau si Bill Ross lagi nih, waktu balik ke GE. Dia pakai kerangka kerja atau frameworks gitu, pas ada workshop strategi pertumbuhan. Hasilnya, tim pimpinan senior jadi punya pemahaman baru yang lebih dalam, bukan cuma berdasarkan asumsi atau kebiasaan lama. Jadi nggak cuma buat mecahin masalah yang udah ada ya, tapi buat strategi juga bisa. Bisa banget. Bahkan di lingkungan yang datanya mungkin serba terbatas. Kayak startupafrica.com punya Omowale Crenshaw, dia tetap pakai kerangka struktur buat analisis pasar. Misalnya pasar anggur Afrika atau dekorasi rumah. Ya tujuannya buat nentuin mana sih yang paling potensial dikejar, walaupun infonya mungkin belum lengkap banget. Struktur bantu dia fokus. Wah, jadi nggak cuma buat bisnis gede aja ya. Bahkan di pemerintahan juga kepake nih. Staf Presiden Clinton, dia cerita pakai struktur mirip, namanya Pillars Project, buat nyiapin pidato kenegaraan, State of the Union itu. Dia petakan dulu masalahnya apa aja, dimensinya apa aja, terus solusi potensialnya gimana, sampai tantangannya soal dana, dukungan kongres, politiknya gimana. Jadi pidatonya tuh nggak cuma retorika kosong, tapi punya dasar analisis yang kuat. Keren. Ini menunjukkan betapa fleksibelnya ya pendekatan terstruktur ini. Iya, sangat fleksibel. Kebayang sih, powerful banget pasti. Terus gimana cara praktisnya bikin struktur ini? Salah satu alat yang disebut di buku kan logic tree atau pohon logika. Itu gimana tuh? Persis.
Pohon logika itu, intinya cara memecah masalah dari yang gede jadi potongan-potongan yang lebih kecil dan lebih gampang di-manage. Secara bertingkat gitu, hierarkis. Contoh di buku, ada perusahaan fiktif namanya Acme Widgets. Mereka mau naikin laba. Nah, tingkat pertama pohon logikanya bisa mecah laba berdasarkan unit bisnis. Ada widgets, ada gromets, ada thromats. Terus tiap unit bisnis itu dipecah lagi jadi pendapatan sama biaya. Nanti pendapatan bisa dipecah lagi berdasarkan wilayah penjualan. Misalnya, biaya bisa dipecah lagi jadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, overhead, dan seterusnya. Oh, jadi kayak bikin peta bisnisnya gitu ya? Iya, kayak peta lengkap bisnis si Acme. Dan kita yakin, nggak ada bagian penting yang kelewat karena tadi itu prinsip MECE. Semuanya harus tercover. Nah, yang perlu diingat juga, cara Anda motong atau memecah masalahnya itu bisa ngasih lihat sudut pandang yang beda loh. Misalnya nih, motong berdasarkan unit bisnis, bisa nunjukin unit mana yang paling untung atau rugi. Tapi kalau motongnya berdasarkan fungsi kayak produksi, penjualan, marketing, mungkin malah kelihatan ada inefisiensi di proses kerjanya. Ah, oke. Jadi tergantung kita mau lihat dari sisi mana ya? Betul, dua-duanya bisa benar, tergantung fokus analisis Anda apa. Nggak ada satu cara motong yang paling benar. Oke, jadi pohon logika ini bantu kita memetakan medan perangnya ya, biar jelas lihatnya. Ada contoh nyata lagi nggak gimana ini dipakai di perusahaan beneran? Ada, contohnya Naras Echambadi di Bank First Union. Dia waktu itu mau bikin unit bisnis baru soal manajemen informasi pelanggan. Nah, buat yakinin bosnya, dia kan perlu nunjukin duitnya kira-kira bakal datang dari mana aja. Dia pakai pohon logika buat mecah sumber potensi keuntungan secara mese. Jadi dia breakdown. 1. Jual lebih banyak produk ke nasabah yang udah ada. 2. Kurangin biaya layanan ke nasabah. 3. Kurangin jumlah nasabah yang pindah ke bank lain, atrisi. 4. Lebih efisien pas cari nasabah baru. Jadi argumennya jelas banget ya sumbernya dari mana aja? Iya, jadi kuat dan jelas alurnya. Nggak cuma ngawang-ngawang bilang pokoknya untung. Tapi ada catatan menarik nih dari Bill Ross tadi. Katanya hati-hati kalau pakai kerangka kerja beginian terang-terangan di luar McKinsey. Bisa dicap sok konsultan dan bikin orang jadi defensif. Gimana tuh? Nah, itu poin penting banget. Realistis ya. Di luar lingkungan konsultan, kadang istilah atau diagram yang terlalu McKinsey banget, itu bisa bikin orang merasa, wah, gue lagi dianalisis nih, atau lagi dihakimi nih. Jadi saran Bill Ross itu bagus banget. Jangan pamerin kerangkanya secara eksplisit, tapi pakai prinsip MEC dan struktur itu untuk memandu pemikiran Anda di belakang layar. Maksudnya? Ya, gunakan itu untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam, mengidentifikasi celah atau gap dalam diskusi, dan menyajikan ide atau temuan dalam bahasa yang dimengerti sama rekan kerja Anda, bukan pakai jargon konsultan. Jadi, struktur itu jadi alat berpikir internal kita, bukan buat dipamerin di presentasi. Ah, oke. Jadi senjatanya disimpan, tapi cara mikirnya yang dipakai ya. Masuk akal sih. Jadi struktur ini kayak fondasi ya, biar kita nggak salah bangun rumah gitu. Tapi fondasi aja kan nggak cukup. Tepat sekali. Struktur memastikan kita melihat masalah secara utuh dan logis. Tapi kita tetap butuh arah kan? Mau dibawa kemana analisisnya? Nah, disinilah peran hipotesis awal jadi penting. Oke, kita masuk ke bagian kedua nih. Kekuatan hipotesis awal. Di buku ada istilah keren, memecahkan masalah di pertemuan pertama. Wah, ini kedengarannya ambisius banget ya. Apa beneran bisa gitu? Haha, yang nggak mungkin selesai beneran lah di rapat pertama. Itu lebih ke semangat aja, biar nggak bertele-tele. Tujuannya adalah punya dugaan kuat atau arah solusi sejak awal. Jangan mulai dari nol banget. Hipotesis ini jadi semacam peta sementara yang memandu langkah kita selanjutnya. Jadi, riset dan analisis kita nggak nyebar kemana-mana, tapi fokus ke hal yang paling mungkin menjawab masalah. Jadi lebih efisien ya? Iya, ini bantu kita menemuin jalan buntu lebih cepat juga. Jadi nggak buang waktu di jalur yang salah. Kayak kata Omowale Crenshaw soal Afrika.com tadi, kadang data kan terbatas. Kita harus berani ambil keputusan awal berdasarkan hipotesis yang paling masuk akal saat itu. Semacam taruhan cerdas gitulah. Jadi hipotesis ini bantu kita lebih cepat ambil keputusan gitu ya, karena opsinya jadi lebih terarah. Betul. Contohnya bagus nih dari Bob Garda. Dia mantan CEO perusahaan consumer goods.
Perusahaannya waktu itu ditekan terus sama raksasa retail kayak Walmart soal harga. Nah, banyak di manajemennya mikir, ya solusinya potong biaya aja, atau cari supplier murah dari China atau India. Itu kan solusi yang umum ya biasanya. Iya, umum banget. Tapi hipotesis Garda beda. Dia yakin meluncurkan produk baru yang inovatif justru lebih manjur. Kenapa? Karena menurut dia, produk baru kasih mereka daya tawar lebih ke retail. Bahkan bisa ikut ngangkat produk lama juga. Terus gimana hasilnya? Ternyata, hipotesis dia terbukti benar. Produk baru itu sukses dan ngasih leverage lebih. Ini nunjukin gimana hipotesis awal yang kuat, walaupun mungkin beda dari pendapat umum, bisa mengarahkan ke strategi yang lebih efektif. Tapi kadang masalah yang kita lihat di awal itu belum tentu akar masalahnya kan? Saya sering ngalamin tuh, udah capek-capek nyari solusi A, ternyata masalah utamanya di B. Nah, itu persis. Itu poin penting berikutnya dari buku ini. Masalahnya belum tentu masalah yang sebenarnya. Ini kayak peringatan keras. Jangan telan mentah-mentah diagnosis awal, entah itu dari klien, dari bos, atau bahkan dari diri kita sendiri. Jadi harus skeptis gitu ya? Perlu skeptis sedikit di awal, ya. Gali lebih dalam, tanya kenapanya berkali-kali kalau perlu, cari fakta pendukung. Sedikit curiga di awal bisa nyelamatin kita dari frustrasi ngerjain solusi buat masalah yang salah di kemudian hari. Setuju banget. Nggak enak banget udah kerja keras taunya salah sasaran. Terus gimana caranya bikin hipotesis yang cerdas, bukan asal nebak aja? Buku ini ngenalin Quick and Dirty Test, QDT, tes cepat dan kasar gitu ya terjemahannya. Iya, kurang lebih gitu ya. QDT ini intinya nanya satu hal simpel aja. Supaya hipotesis saya ini benar, apa saja sih yang harus saya percaya atau asumsi kunci apa yang harus valid? Ini cara cepat buat nyaring ide tanpa perlu analisis data jelimet dulu. Kayak filter kasar lah. Oh, jadi kayak ngecek asumsi dasarnya dulu ya? Betul. Contohnya Ciara Burnham. Dia seorang venture capitalist. Waktu evaluasi potensi investasi, dia mikir mirip QDT. Oke, biar investasi ini bagus, asumsi apa aja yang harus benar, risiko paling gedenya apa? Analisis mana yang paling penting dilakuin duluan buat ngetes asumsi kunci ini? Ini soal efisiensi mikir, biar nggak semua ide dianalisis sama dalamnya. Bisa kasih contoh lagi pakai Acme Widgets tadi? Bisa. Kita balik ke contoh Acme Widgets tadi ya. Masalahnya kan nurunin biaya bikin Thromats. Ada beberapa ide awal atau hipotesis. 1. Tekan harga supplier bahan baku. 2. Kurangin jumlah pekerja produksi. 3. Kurangin waktu proses curing, semacam pengeringan pematangan gitu. Kita coba pakai QDT ke masing-masing opsi. Opsi 1, tekan supplier. Supaya ini berhasil, apa yang harus benar? Pertama, biaya bahan baku harus signifikan porsinya dalam total biaya. Di buku disebut 35%, jadi ya ini lumayan signifikan. Oke, asumsi pertama mungkin valid. Kedua, Acme harus punya daya tawar kuat ke supplier. Nah, masalahnya, ada kabar suppliernya mau merger, malah kemungkinan harga bisa naik. Jadi, asumsi kedua ini kayaknya nggak valid. Kesimpulan QDT, opsi ini lemah, jangan buang waktu banyak di sini. Oke, coret opsi 1. Lanjut. Opsi 2, kurangin pekerja. Apa yang harus benar? Ya pabriknya harus kelebihan orang overstaffed, atau produktivitasnya di bawah rata-rata industri. Tapi data benchmark terakhir nunjukin Acme malah lebih efisien dibanding pesaing. Jadi asumsi ini juga kayaknya nggak valid. Kesimpulan QDT, opsi ini juga lemah. Coret lagi. Tinggal opsi 3. Opsi 3, kurangin waktu curing. Apa yang harus benar? Harus mungkin bikin Thromats dengan kualitas yang sama baiknya, tapi waktu curingnya lebih cepat. Nah, kebetulan timnya nemu artikel di majalah industri, Thromats Manufacturing Weekly itulah, soal proses curing baru pakai kontrol suhu dan kelembaban yang katanya lebih cepat dan lebih efisien. Nah, asumsi ini mungkin valid, ada buktinya walau baru dari artikel. Kesimpulan QDT, hipotesis ini layak digali lebih dalam, ini yang paling menjanjikan. Beda tapi nyambung banget. Kalau pohon logika tadi kan mecah struktur masalahnya jadi komponen-komponen, kayak peta wilayah tadi kan ya. Nah, pohon isu itu fokusnya mecah pertanyaan-pertanyaan kunci yang perlu dijawab untuk membuktikan atau menyanggah hipotesis kita yang udah lolos QDT tadi. Oh, jadi ini lebih ke pertanyaan ya? Iya, isinya pertanyaan. Jadi, pohon isu ini jembatan antara struktur masalah dan hipotesis solusi. Ini yang kemudian jadi rencana kerja atau roadmap analisis kita. Sangat membantu buat fokus.
Kayak contohnya Dan Veto di Econseko. Dia pakai pohon isu buat menebas ide-ide bisnis sampingan yang nggak relevan sama hipotesis utama soal profitabilitas. Misalnya ide jualan buku di situs layanan keuangan mereka. Jadi timnya bisa fokus ke hal yang benar-benar penting aja untuk kebuktiin hipotesis utama. Bisa kasih contoh pohon isu buat hipotesis curing trauma acne tadi? Bisa dong. Kan hipotesis utamanya proses curing baru akan meningkatkan laba Trumat. Nah, pohon isunya bakal mecah ini jadi pertanyaan-pertanyaan kunci isu tingkat 1. Supaya hipotesis itu benar, semua ini harus dijawab ya. 1. Apakah proses baru ini beneran akan menurunkan biaya produksi per unit? 2. Apakah kita, ECME, sanggup secara teknis dan finansial untuk menerapkan perubahan proses ini? 3. Apakah kualitas produk Trumat akan tetap terjaga atau bahkan meningkat dengan proses baru ini? Oke, 3 pertanyaan besar ya. Terus gimana? Terus kita gali lebih dalam lagi per pertanyaan. Misalnya kita ambil isu nomor 2, sanggup menerapkan. Kita pecah lagi jadi sub-isu atau pertanyaan yang lebih detail. A. Apakah proses baru ini butuh fasilitas atau mesin khusus yang sekarang kita belum punya? B. Apakah butuh keahlian karyawan baru atau training khusus? Nah, kalau jawabannya iya, gimana? Kalau jawaban A atau B itu iya, kita gali lagi lebih dalam. Misal, kalau butuh fasilitas khusus, jawaban A, ya. Pertanyaan lanjutannya bisakah kita membangun atau membeli fasilitas itu dengan biaya yang wajar dan dalam waktu yang cepat? Kalau ternyata nggak bisa, wah, hipotesis awal kita tadi bisa jadi batal atau perlu direvisi. Kelihatan kan gimana pohon isu ini langsung ngasih daftar tugas yang jelas buat tim riset dan analisis, cari data biaya proses baru, riset biaya fasilitas kalau perlu, cek dampak ke kualitas, dan seterusnya. Setiap cabang pohon itu isinya pertanyaan yang butuh jawaban berbasis fakta. Oke. Sekarang jadi lebih kebayang banget alurnya. Jadi, pertama kita petahkan dulu masalahnya pakai struktur mece dan pohon logika. Biar nggak ada yang kelewat, lihat gambaran besarnya. Terus dari situ kita bikin dugaan cerdas alias hipotesis awal soal solusi yang paling mungkin. Hipotesis ini kita tes cepat pakai QDT, saringan kasar gitu ya. Kalau lolos QDT, baru kita bikin rencana riset yang detail pakai pohon isu. Isinya ya pertanyaan-pertanyaan spesifik yang harus dijawab buat buktiin hipotesis itu benar atau salah. Gitu ya kira-kira? Persis, alur berpikirnya sistematis banget. Dari gambaran besar yang terstruktur, mengerucut ke dugaan spesifik, lalu ke rencana aksi analisis yang fokus dan terarah. Pengalaman para alumni McKinsey yang diceritain di buku ini, nunjukin kalau cara kerja yang terstruktur dan dipandu hipotesis kayak gini tuh ampuh banget. Dan ini bukan cuma buat konsultan loh ya. Iya, itu poin pentingnya ya. Betul, ini bisa banget diterapkan oleh siapa aja yang mau ambil keputusan lebih cepat, lebih tepat sasaran. Dan yang penting, berdasarkan bukti, bukan cuma feeling atau asumsi. Di organisasi Anda, apapun bidangnya, ini bisa relevan. Sip. Jadi intisari dari bab 1 The McKinsey Mind ini soal pentingnya membingkai masalah dengan benar di awal. Jangan buru-buru lompat ke solusi sebelum kita paham betul petanya. Kita lihat pentingnya mulai dari struktur pakai prinsip MC, terus dibantu alat kayak pohon logika buat memetakan wilayahnya, lalu pohon isu buat merencanakan rute analisisnya, plus kekuatan hipotesis awal yang diuji cepat pakai QDT biar usaha kita nggak sia-sia, lebih fokus dan efisien. Hemat waktu, hemat tenaga, hasilnya lebih kena sasaran. Benar sekali. Ini benar-benar fondasi yang solid banget nih untuk problem solving yang efektif. Nah, mungkin sebagai bahan renungan nih buat Anda yang lagi dengerin, di rumah atau di kantor, gimana kalau coba iseng-iseng terapkan cara pikir mece ini secara proaktif ke kerjaan rutin Anda sehari-hari? Bukan cuma pas lagi ada masalah gede muncul aja, tapi ke proses biasa gitu. Kira-kira nih, kalau Anda membedah rutinitas Anda pakai kacamata mece, mungkin nggak sih Anda malah nemu inefisiensi kecil yang selama ini nggak kelihatan, atau malah nemu peluang tersembunyi sebelum mereka jadi masalah besar yang butuh dibingkai secara khusus nantinya? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut mungkin ya, gimana relevansinya di konteks kerja Anda masing-masing. Wah, itu pertanyaan bagus banget. Jadi nggak reaktif nunggu masalah, tapi proaktif pakai mece buat cari perbaikan atau peluang ya. Menarik. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita soal membingkai masalah alami McKinsey ini. Mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa lanjut bahas gimana caranya merancang analisis yang pas buat nguji hipotesis-hipotesis yang udah kita bikin tadi. Sampai ketemu lagi ya!